Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu kita dapat nikmat. Nah, nikmat ini ibu-ibu sekalian, kan kita dikasih nikmat nih. Nikmat apa ibu-ibu, sebut saja apa yang paling suka dikasih nikmat. Umpama dikasih nikmat makanan atau dikasih nikmat kendaraan. Dikasih kendaraan. Maka dalam kita mensyukuri satu nikmat kendaraan ini, tiga yang mesti kita lakukan. Yang satu, nikmat harus kita syukuri dengan hati. Kita tahu nih kendaraan datang dari Allah yang kasih ya. Lalu kita akui. Yang kedua, syukur dengan lisan. Mensyukuri nikmat ini berupa kendaraan ini, ada lisan yang harus bersyukur. Apa itu? Al-iktsaru minas sana'i 'alallahi jalla wa ala wa tahaddusu bi ni'amihi. Cara bersyukurnya lisan adalah al-iktsaru minas sana', memperbanyak pujian kepada Allah yang Maha Agung, wa tahaddusu bi ni'amihi, lalu ia bertahaddus bin nikmat. Tahadus nikmat itu nyeritain ke saudaranya kalau dia dapat nikmat. Jadi kalau selama ini ada orang cerita, Jeng, gitu kan, saya ini kemarin alhamdulillah dapat ini. Ada orang belum ngaji, dia bilang, ibu ini pamer, katanya. Ya kan? Pamer ya, mentang-mentang punya, ini pamer ya. Tapi kalau ibu-ibu di sini udah ngaji, ada orang cerita, Masya Allah, ibu ini sedang melaksanakan syukurnya. Apa? Tahadus bin ni'mah. Dia ceritakan nikmat yang dia dapatkan. Tapi niatnya benar. Tapi kalau dia cerita tadi itu memang niatnya pamer, ya berdosa dia. Tapi kalau ceritanya itu niatnya benar untuk menceritakan nikmat, yang tahadus bin nikmat, karena dia nilai saudaranya tadi itu adalah orang yang baik juga, yang tidak akan menjadi fitnah ketika dia ceritakan, maka dia ceritakan. Ketika dia menceritakan itu, namanya adalah tahadus bin nikmat, termasuk menunaikan syukurnya lisan. Jadi alhamdulillah itu syukurnya lisan, kita ucapkan syukur. Lalu kita cerita kepada siapa sajalah, saudara kita, orang tua kita. Orang sudah dapat nikmat itu ceritain ke orang tuanya. Orang tuanya jadi senang kan? Ya kan? Alhamdulillah dapat begini, dapat begitu, itu luar biasa. Cerita ke teman juga boleh. Tapi lihat-lihat temannya. Kira-kira temannya ini bakal sakit hati nggak diceritain. Kalau temannya kira-kira diceritakan dia dapat nikmat dulu nanti bisa kejang-kejang, maka jangan diceritakan ya. Paham ya? Nah, jadi lihat-lihat. Ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah. Tiadalah seseorang itu diberi nikmat akan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba satu nikmat, faqala, maka orang itu berkata alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah, illa waqad adda syukroha, kecuali ia telah dinyatakan sebagai orang yang menunaikan syukurnya. Ini hadis riwayat Imam Hakim, juga riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi sudah dua ya. Syukurnya apa? Lisan. Kemudian dengan nikmat yang dikasih tadi itu ada satu lagi yang wajib ditunaikan, yakni syukur dengan arkan. Apa itu arkan? Rukun, anggota tubuh. Dengan anggota tubuh. Wa syukrul arkani ayil jawarih, dan syukurnya arkan yakni anggota tubuh, huwa yakni sorfuha fil amali li ta'atillahi wal isti'anatu biha ala maradihi. Qala Allah Ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Syukurnya anggota tubuh adalah sorfuha, menggunakannya, fil amali ta'ati, di dalam amal ketaatan, fil amali li ta'atillahi, di dalam sebuah amal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga daripada anggota tubuh itu, atau kalau yang dikasih adalah nikmat, maka digunakan untuk perkara yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih motor, nikmatnya motornya dipakai untuk kemana? Untuk ngaji, untuk jemput anaknya sekolah, untuk bantu orang, ngantar orang, dan lain sebagainya, untuk usaha. Jangan dipakai buat ngerampok atau maling motor. Lihat nggak di CCTV kalau orang maling motor?
Pasti bawa motor juga kan? Iya kan? Jadi boncengan berdua. Yang satu temennya bonceng bawa motor, yang satu yang di belakang. Begitu motornya diambil, yang satu kabur, yang satu bawa motor. Hasil daripada curiannya. Itu namanya tidak bersyukur. Jadi harus digunakan untuk perkara yang baik. Kana ba'duhum adalah mereka para arif, orang-orang ulama terdahulu, idza kharaja min baitil khala'i, apabila mereka telah keluar daripada kakus. Daripada apa? Kakus. Tahu kakus enggak? Enggak tahu. Toilet. Tahu toilet? Tahu. Nah, toilet atau kakus itu namanya khala. Orang-orang soleh ketika keluar dari kamar mandi yang ada tempat buang air besarnya, itu namanya khala. Mereka ketika keluar dari kamar mandi yang ada kholanya itu, begitu keluar pintu mereka sujud syukur. Kenapa? Kenapa mereka sujud syukur? Ibu-ibu jangan ketawa. Ternyata jawabannya begini nih. Kana ba'duhum idza kharaja min baitil khala'i sajada syukran lillahi. Mereka sujud bersyukur kepada Allah. Namanya sujud syukur. Ada orang keluar dari WC tiba-tiba sujud syukur. Apa yang mereka syukuri? Syukran lillahi ta'ala haitsu sahhala lahu at-ta'ama wa dukhulahu wa khurujahu. Yang mereka syukuri sampai mereka sujud syukur orang-orang soleh setelah keluar daripada toilet tadi itu, daripada WC, mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sahhalalahu ta'ama. Allah telah menjadikan mereka itu mudah untuk makan. Mudah untuk makan. Ibu-ibu makan enak ya? Makan enak kan? Kalau makan enak, enggak susah masuk makanan ke perut. Ada orang itu yang diberi Allah ujian susah makan, yaitu orang-orang sakit, susah makannya. Nah, kalau orang itu mudah memasukkan makanan ke perut, itu artinya dia sehat. Itu bukan perkara yang kecil. Maka mereka sujud syukur lantaran diberikan Allah kemudahan dalam makan, memperoleh makanan dan memakan makanan itu. Itu pertama. Yang kedua, syukurnya apa? Wadukhulahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka itu di dalam masuknya makanan. Jadi dia dapat makanan, Allah mudahkan. Setelah dapat makanan, ini kalau nggak bisa dimakan, untuk apa ini makanan? Ya, dikasih makanan banyak, luar biasa, tapi ternyata nggak bisa makan, kan sedih itu. Nah, orang yang sudah keluar dari kamar mandi itu berarti sudah lengkap kan? Allah mudahkan ia dapat makan sehingga dia bisa punya makanan, lalu dia makan. Ketika dia makan, mudah masuk makanan ke perutnya karena dia sehat. Kemudian selanjutnya wa khurujahu, dan mereka mensyukuri mudahnya keluarnya makanan itu setelah dimakan, yaitu apa? Enggak harus pakai apa? Enggak harus sampai dibantu dengan alat untuk mengeluarkan yang namanya kotoran setelah makan. Jadi luar biasa ibu sekalian. Ada nikmat-nikmat besar yang dahulu itu dirasakan oleh orang-orang soleh terdahulu, tapi bagi kita itu remeh kan? Kita sehari-hari makan tetap makan kenyang. Setelah kita makan kenyang, kita telan, semua ketelan, bahkan bisa-bisa gelasnya kita telan kan? Saking enaknya makan, mudah kan? Setelah itu kita ke kamar mandi, keluar lagi plong, lega. Tapi itu kok nggak pernah kita bayangkan kan, nggak pernah kita pikir itu sebagai nikmat. Ternyata itu bagi orang-orang terdahulu adalah nikmat yang besar yang menyebabkan mereka itu sujud syukur. Jadi buang air besar saja mereka keluar setelah buang air besar sujud syukur. Kalau kita nggak sujud syukur kecuali dapat apa namanya? Yang luar biasa itu, baru kita sujud syukur. Masya Allah, alhamdulillah. Meskipun masih banyak orang yang nonton, saking kita bersyukur nggak malu lagi, langsung nyungsep sujud syukur. Dapat undian umpamanya ya, lari jalan sehat, tiba-tiba dapat hadiah. Apa hadiahnya? Kipas angin. Nah,
sujud syukur. Atau jalan sehat tadi itu lalu dapat kupon, ketika kuponnya diundi ternyata dapat motor. Sujud syukur, nikmat yang tiada disangka-sangka. Nah, tidak hanya itu ibu sekalian, yang patut untuk kita syukuri, bahkan mudahnya kita ini ketika buang air besar sekalipun adalah perkara besar. Bahkan itu lebih besar daripada nikmat yang menyebabkan kita pada hari-hari biasanya sujud syukur. Ibu-ibu pilih mana gitu? Kalau suruh milih, dikasih nikmat yang menyebabkan ibu-ibu ini sujud syukur, itu dikasih mobil umpamanya, atau dikasih nikmat mudah buang air besar. Bingung ibu-ibu pilih. Kalau kasih mobil bayar pajaknya. Nah, itu kan karena memang selama ini nggak ada masalah. Coba orang yang sampai berobat ke luar negeri, habis uangnya miliaran hanya karena ia ini tidak bisa buang air besar. Bagi orang itu mudah buang air besar jauh lebih mahal, lebih patut dia syukuri ketimbang diberikan mobil. Itu begitu cara mikirnya supaya kita betul syukur. Nah, selama ini kan kita nggak ada masalah, tapi tidak pernah kita pikirkan bahwa itu termasuk perkara yang patut untuk disyukuri. Jadi masih banyak betul daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum tertanam dalam hati kita ini untuk kita syukuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah yang bisa kita baca pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita ini diberikan Allah kekuatan untuk bersyukur ketika diberikan kenikmatan, dan diberikan Allah kekuatan untuk bersabar ketika diberikan ujian. Jadi kata Nabi, ajaba li amril mu'min kullahu khair. Aku kata Nabi takjub, benar-benar takjub dengan urusannya orang mukmin itu. Itu luar biasa. Ketika diberikan nikmat mereka bersyukur, itu baik baginya. Ketika diberikan ujian berupa kesulitan dia sabar, itu baik baginya. Jadi dua-duanya baik. Yang enggak baik itu tidak syukur dan tidak sabar. Nah, orang ini Ibu sekalian, dia nggak sabar dengan ujian. Apakah karena dia tidak sabar terus ujiannya nggak jadi? Ya, coba. Ujian itu datang bagi orang yang sabar dan bagi orang yang tidak sabar. Kita sabar, ujiannya tetap begitu. Kita tidak sabar, ujiannya tetap begitu. Kalau dikasih ujian kita sabar, Allah angkat derajat kita. Derajatnya mulia. Allah beri mudah dalam keluarnya. Tapi kalau Allah kasih ujian terus kita tidak bersabar, apakah ujian itu kemudian bisa pergi cepat-cepat? Enggak, justru nambah lagi ujian yang lain. Ya kan? Ujian yang lain.